Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, di awal khutbah ini Al-Khatib mengajak kita semua
untuk terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus karena pada hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan bilangan puasa kita 30 hari. Semoga setiap hari dan setiap saat dari hampir 1 bulan Ramadan kita membawa berkah dunia dan akhirat untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Khatib kembali mewasiatkan diri Al-Khatib yang dhaif dan juga mewasiatkan seluruh saudara-saudaraku jamaah Jumat Masjid At-Taqwa hari ini, dan juga untuk disampaikan kepada keluarga masing-masing. Al-Khatib mewasiatkan diri kita semua, marilah kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa itulah merupakan madarus sa'adah di dunia wal akhirah. Takwa itu adalah menjadi poros dan sumber dari seluruh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Jumat ini adalah Jumat terakhir sekaligus juga hari terakhir dari Ramadan 1444 Hijriah. Kiranya seiring dengan akan berakhirnya Ramadan, pantaslah bagi kita semua untuk berupaya mengambil beriktibar atau mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh. Karena memang itulah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sekali pesan-pesan beliau, yang intinya adalah bahwa puasa itu tidak boleh hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi harus mampu menjadi jalan bagi kita semua untuk membersihkan diri kita lahir dan batin, sehingga menjadi seorang muslim yang lebih baik. Ada beberapa hal dari banyak sekali yang dapat kita ambil dari Ramadan kita, dari puasa kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, dalam ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk memandang satu perintah agama itu secara komprehensif. Jangan memandang satu perintah agama dari satu sisi saja. Kalau kita memandang puasa semata dari sisi menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami istri, atau hal-hal yang membatalkan pahala puasa di siang hari seperti menggibah, berdusta dan seterusnya, mungkin puasa terasa menjadi beban bagi kita. Tetapi kalau kita lihat puasa sebagai alat kendaraan untuk mencapai sesuatu yang sangat mulia, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka puasa itu tidak lagi menjadi beban. Puasa tidak lagi menjadi sesuatu yang memberatkan. Puasa menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nikmat, karena kita sadar bahwa di dalam perintah puasa itu ada keberkahan dan kebaikan untuk kita. Demikian pula seluruh perintah-perintah agama. Kalau kita memandang sholat hanya sebagai satu rangkaian ucapan dan perbuatan yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam, mengambil waktu kita 5 menit, 10 menit, 15 menit, mungkin kita merasakan sholat itu menjadi beban, menjadi sesuatu yang menghambat rutinitas kita. Sedang kerja, tiba-tiba disuruh sholat. Sedang enak-enak tidur, tiba-tiba disuruh bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau semata dari sisi
itu saja kita memandang sholat, maka pasti berat. Tapi kita lihat sholat, Masya Allah, tabarakallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Dengan sholat itu manusia yang beriman, walaupun badannya di dunia, tetapi ruhaniyahnya naik ke atas dan mendekat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat maka manusia yang hidupnya biasa-biasa saja dilihat oleh Allah dan makhluk-makhluk yang ada di langit sebagai hidup yang bercahaya. Wassalatu nur. Dengan sholat maka dosa-dosa, maka kesalahan-kesalahan akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukaffiratun lima bainahunna. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita ingat demikian hebat ternyata sholat untuk diri kita. Belum lagi mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan kita untuk tepat waktu, mengajarkan kita untuk mengetahui mana prioritas yang penting untuk didahulukan, yang tidak penting jangan dikerjakan. Dengan beragam kemanfaatan itu, maka sholat tidak lagi menjadi beban, justru sholat menjadi nikmat dan bahkan menjadi kebutuhan. Sebagaimana kata Rasul, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dalam sebuah riwayat, sahabat menukil ungkapan Rasul, sahabat menggambarkan keadaan Rasul, kalau Nabi sedang susah hati, maka dia segera melaksanakan sholat. Itulah sholat yang sudah menjadi kebutuhan. Demikian pula bersedekah, berzakat. Kalau kita lihat hanya dari sisi mengeluarkan uang, capek-capek cari uang, tiba-tiba disuruh untuk mengeluarkan dengan kadar 2,5%. Bahkan untuk sebagian harta bisa jadi jumlahnya 5% untuk pertanian, bahkan bisa jadi 10%. Bahkan untuk harta tertentu, istilahnya arikas atau harta karun yang didapatkan tanpa ada usaha apapun 20%. Kalau dari sisi itu saja mungkin terasa berat. Ya Allah, sudah capek-capek cari uang, tiba-tiba disuruh mengeluarkan jumlah yang bisa jadi cukup besar. Tapi kalau kita lihat zakat itu sebagai jalan sesuai dengan namanya, az-zakat adalah an-numu. Az-zakat adalah tathhir wa tuhrah. Dengan zakat itu harta kita jadi bersih. Dengan zakat dan sedekah itu anak-anak kita bisa lebih mudah jadi anak-anak yang soleh-solehah. Dengan zakat itu keluarga kita menjadi sakinah. Dengan zakat itu maka kita dapat doa-doa dari fuqara dan masakin di seluruh dunia. Dan kita dapat kecintaan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita ingat bahwa dengan zakat sedekah itu kelak kita di akhirat yang panas luar biasa, mataharinya panas luar biasa, walaupun gelap luar biasa. Dalam hadis sejengkal di atas kepala, keringat mengalir sampai daun telinga. Di saat itu kata Rasul, al-mar'u tahta zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Yang menjaga kita kelak bukan jabatan kita di dunia dulu, bukan harta yang kita timbun, bukan nama baik yang kita jaga-jaga, tetapi yang menjadi payung kita kelak kata Rasul adalah sedekah kita dan zakat kita. Sedikit kita berzakat, sedikit kita bersedekah, payungnya juga kecil. Tapi kalau banyak kita memberi, payung itu akan luas dan lapang. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan tidak hanya menaungi orang yang mengeluarkan zakat, tetapi juga menaungi keluarga, sahabat dan kerabat. Ini hal yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Bagaimana Allah menyampaikan perintah puasa pada ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kita tidak diminta untuk memikirkan beratnya dan bebannya, tapi kita diminta untuk merenungkan fadilah, kemuliaan dan keberkahan. Kalau ini dapat kita amalkan dalam seluruh amal-amal ibadah, kita renungkan bahwa beban itu jauh lebih sedikit dibanding berkahnya. Ayyam ma'dudat, hanya 1 bulan saja, tapi bisa menjadi sebab diampuni dosa sepanjang tahun. Masya Allah. Kita menjalani perintah Allah dengan kesukacitaan. Tidak ada keengganan, yang ada kebahagiaan. Tidak ada rasa berat, yang ada adalah semangat. Karena kita tahu di balik setiap perintah ada berkah dan kebaikan dunia dan akhirat yang Allah siapkan. Yang kedua dan terakhir, masyarul muslimin rahimakumullah. Itu banyak yang bisa kita ambil, tetapi pada kesempatan ini saya menyampaikan 2 saja. Yang kedua adalah, mari kita lihat dalam perintah puasa ayat 184, Allah Ta'ala menyampaikan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin ila akhir ayat. Para hadirin yang dirahmati Allah, walaupun Allah Maha Kuasa, tapi Allah tidak sok kuasa. Allah tidak memaksa hambanya melebihi yang dia mampu. Walaupun Allah bisa memaksa orang yang sakit untuk puasa, tapi tidak. Bagi yang sakit, dia boleh tidak puasa untuk dia bayar nanti usai Ramadan. Bagi yang musafir, juga tidak diwajibkan berpuasa. Dia boleh tidak puasa untuk nanti dia ganti pada hari yang lain. Bagi yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia diberikan kesempatan untuk mengganti puasanya dengan fidyah. Demikian pun bagi yang sakit, dengan sakit yang tidak bisa disembuhkan, dia dibolehkan untuk mengganti puasanya dengan fidyah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, maka mari kita coba amalkan pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah akhlak Allah. Tirulah akhlak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa hambanya, tidak memberatkan hambanya kecuali dengan apa yang hambanya mampu. Dan kalau sesuatu tidak mampu dilakukan oleh hambanya, maka Allah membuka jalan kebaikan lain yang bisa mengganti, yang bisa menjadi kompensasi sehingga seorang hamba itu tidak kosong tangannya, tidak luput jalan pahala darinya. Kalau dia tidak bisa menjalankan sesuatu perintah, maka Allah buka jalan untuk dia bisa menjalankan perintah yang lain. Mari kita tiru cara Allah memperlakukan hambanya dalam kehidupan kita dengan orang lain. Kalau kita punya kewenangan, jangan zalim dengan kewenangan. Kalau kita punya ilmu, jangan sombong dengan ilmu itu. Dan silahkan dikiaskan dengan nikmat-nikmat lain yang ada pada kita. Tapi mari kita tiru akhlak Allah yang selalu berusaha memudahkan hambanya. Mari kita mudahkan urusan orang lain. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena itu kalau hari ini para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada saudara-saudara kita yang telah menunaikan lebaran hari ini, jangan menjadi masalah untuk kita. Ada 1-2 perbedaan, itu tidak boleh memutuskan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah tegaskan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Apalagi memang di dalam hal-hal yang para ulama memberikan kelapangan untuk kita berbeda.
Mari kita saling menghormati, tidak perlu saling mengomentari, fokus untuk kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, inilah dua hal yang saya dapat sampaikan dari sekian banyak hikmah, sekian banyak pelajaran yang saudara-saudaraku bisa ambil masing-masing dari bulan suci yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengkaruniakan kita pada akhir-akhir Ramadan pengampunan, diselamatkan, dibebaskan dari api neraka untuk kita, orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kerabat handai tolan kita, dan juga kita doakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Inna ahsanal mawadhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين إمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون وخسر هنالك المبطلون. اتقوا الله يا عباد الله فإن فيه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. واعلموا أن الله تعالى قد علق التقوى في القرآن الكريم بالفوائد الكثيرة الدنيوية والأخروية. فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم له أجرا. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال أيضا واتقوا الله ويعلمكم الله. فاتقوا الله يا أحبابي ويا إخواني تفوزوا بنعيم الدارين. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بنا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى معلما ومرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين محمية محفوظة من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم أعمالنا في رمضان بخير الختام. اللهم اجعل
خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح ومن بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. بسم الله.